Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari yang berbahagia ini? Kita berjumpa lagi dalam acara yang pastinya hadir dari hari Senin hingga Jumat pada pukul 15.00. Tentu saja Markombur dalam hal membincangkan ataupun mendiskusikan suatu hal-hal yang hangat dan bersifat informatif kepada Anda semua. Nah pemirsa, terkait PON 2024 sudah seyogianya kita patut bangga sebagai warga Sumatera Utara dalam mensongsong kegiatan yang positif ini dalam hal berolahraga. Dan nantinya bagaimanakah terkait peranan pemerintah dan mitra organisasinya ini dalam hal mensukseskan dan juga membuat suatu kebijakan untuk menghidupkan kembali setiap olahraga ini agar masyarakatnya juga paham bahwa olahraga ini sangat penting untuk dihidupkan demi terciptanya kebugaran fisik utamanya dalam kehidupan bermasyarakat kita. Nah, seperti apa nanti terkait peranannya dan juga seperti apa nanti perwujudan yang ingin dicapai dari setiap mitra dari pemerintah tersebut, telah hadir bersama kami narasumber hebat yang akan mendiskusikannya tentu kurang lebih 1 jam ke depan. Tentu saja bersama saya Muhammad Azrul Nasution dan rekan cantik saya yang hari ini pertama kali bersama saya kembali, the one and only beautiful sister, Ziva Zahrianis. Halo Azrul dan juga pemirsa, memang sudah lama sekali ya, tapi tidak mengurangi rasa kebanggaan juga ya karena bisa hadir di sini bersama dengan Azril untuk membawakan acara yang paling spektakuler di mana lagi kalau bukan di Markombur ya Azril. Pasti. Dan tadi sudah di-spill sedikit dari Azril ya bahwa hari ini kita akan membahas tentang suksesi untuk PON 2024. Tentu banyak sekali peran-peran yang akan ikut berpartisipasi di dalam PON 2024. Banyak sekali olahraga yang potensial untuk dikirimkan dan salah satunya ada di bawah naungan Kormi. Dan ngomongin soal Kormi bahwa sudah berganti nama dari yang dulu dari Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat dan sekarang menjadi Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Tapi dengan bergantinya nama ini tidak mengurangi rasa semangat dari para teman-teman di Kormi untuk menghasilkan atlet-atlet yang juara yang pastinya akan membanggakan nama Sumatera Utara. Setuju sekali. Esensi kehadiran Kormi juga sangat mengunci dan membuat spirit kembali kepada masyarakat Indonesia, khususnya kaula-kaula muda ini untuk tampil dalam ajang yang sangat bergengsi, PON Aceh Sumut 2024 nantinya. Betul sekali, dan untuk itu pemirsa, topik yang akan kita bahas hari ini adalah, wah ini dia, menarik sekali artinya. Kita bisa melihat bahwa ini sangat bisa dibilang sebuah semangat ya, sebuah peran Kormi sukseskan PON 2024. Tentunya tadi Azril mau memperkenalkan narasumber dan langsung saja kita berikan kepada Azril kesempatan untuk memperkenalkan siapa sih yang sudah hadir di sini, Azril. Thank you Ziva for your course line. Yang pertama yang sudah tidak asing lagi bagi saya yang selalu memberikan suatu katakanlah informasi yang sangat-sangat penting untuk kita diskusikan hari ini. Saya akan agak sedikit cross dengan Ziva, tepat di samping Ziva ada Bapak yang terhormat Dr. M. Joharis Lubis MMMPD selaku Ketua Dewan Pakar Kormi Sumut. Assalamualaikum, selamat sore Pak Johar. Waalaikumsalam pemirsa sekalian. Apa kabar Pak? Baik. Tetap makin ganteng kalau udah hadir di TVRI ya. Pastinya ya Azril ya, kalau udah Pak Joharis yang datang sudah berwarna, sudah Kormi ini ya. Betul sekali. Dan yang kedua, sudah tidak asing lagi karena bukan orang asing ya pemirsa ya. Saya udah gak asing lagi ya Ci. Tidak asing karena kamu bukan orang asing. Indonesia kan warga negara Indonesia ya. Setuju deh. Betul ya. Baik, dan di sini sudah hadir Abang Da Budi Syaputra SPD MSI selaku Sekretaris Umum Kormi Sumatera Utara. Halo Bang Budi, apa kabar? Halo, selamat sore. Selamat sore para penonton Markombur. Selamat sore Bang Azril, Ziva, Dewan Pakar kita, Bang Joharis. Kabar baik. Alhamdulillah baik, sudah lengkap ya, sudah kita beritahukan judul kita hari ini dan juga siapa narasumber kita yang sudah hadir di acara Markombur. Tentunya Azril, kita sudah siap untuk berkombur-kombur ya. Pasti sudah siap berkombur-kombur. Untuk itu pemirsa, kami hadirkan telepon interaktif kami agar Anda bisa berpartisipasi dan juga berkontribusi terhadap pertanyaan yang juga berkaitan dengan tema kami di 0811 6100 386. Sekali lagi di 0811 6100 386. Langsung saja ya Ji, untuk kita buka pertanyaan yang pertama saya alamatkan kepada Pak Joharis selaku Ketua Dewan Pakarnya ini. Pak, kalau kita berbicara terkait peran Kormi sukseskan PON 2024, seyogianya masyarakat luar sana akan tahu bahwa setiap olahraga ini baik dari tingkat daerah hingga nasional ini di bawah naungan KONI. Apakah KONI juga bagian dari Kormi atau sebaliknya? Seperti apa itu informasi yang pertamanya? Baik, terima kasih Saudara Azril dan
Afifa ya. Zizi. Lagu ya. Zizi. Afifa. Biar lebih akrab panggil Zizi aja Pak, biar akrab aja kita. Bukan, saya ingat lagu itu. Enak gitu. kali, enak kali gitu ya. Oh gitu ya. Kalau Afifa, ya. Begini, bukan ada di bawah-bawah ini. Ini sesuai dengan undang-undang. Ada undang-undang sistem keolahragaan itu diatur ada 3 lembaga. Pertama ini KONI, yang kedua KOI, yang ketiga inilah KORMI. Nah KORMI ini jadi masing-masing, kalau nanti yang KONI nanti mungkin dijelaskan Sekjen ya, bahwa KONI itu Komite Olahraga Nasional Indonesia, sedangkan KORMI itu Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Baru nanti KOI, Komite Olimpiade, jadi khusus untuk Olimpiade misalnya ada permainan yang di luar prestasi tadi itu di bawah naungan KOI. Nah ini setelah sistem undang-undang keolahragaan ini lahir, maka lahirlah namanya KORMI ini. Apakah dia di bawah-bawah? Nggak ada di bawah, dia selevel sama, kedudukannya sama. Cuma dalam sosialisasi agak lambat. Jadi kan dari mulai tahun 2005, 2015, kemudian 2022 diperbaiki undang-undangnya, sistem keolahragaannya itu makanya kita lahir. Terus kaitannya bagaimana kita untuk peran serta kita dalam mensukseskan PON di 2024 ini. Terutama kita juga bersyukur pada Tuhan, bersyukur kepada pemerintah provinsi karena kita sudah bisa mengambil peran ini. Alhamdulillah. Saya melihat nanti dari segi ekonomi, segi prestasi, segi pembangunan yang lain-lain. Karena ini kan Sumur Aceh. Jadi dibuat dari Sumur Aceh, kita ambil ini. Ya peran kita sebagai KORMI ini adalah, karena KORMI ini adalah olahraga masyarakat. Jadi untuk warming up-nya itu di KORMI ini. Makanya KORMI ini di kabupaten kota semua ikut mendukung, ikut merame-ramaikan, ikut berpartisipasi supaya masyarakat tahu bahwa di 2024 kita ada pekan olahraga, ada pesta olahraga kita ya. Kan kalau ini berarti kenapa kita bersyukur? Karena kalau ini dibuat di Sumatera Utara itu artinya selama nanti pekan olahraga ini berlanjut, otomatis dari segi bisnis keuangan kan banyak uang masuk ke Sumatera Utara berarti. Positif berarti income kan PAD artinya ya? datang. Ya kan begitu datang dari 33 provinsi berkunjung ke Sumatera Utara yang begitu hebatnya kita. Wow. Ya kan berarti kalau lihat satu orang aja satu hari belanja misalnya 1.000 yang datang, bawa aja 1.000 perak udah berapa uang masuk ke Sumatera Utara dari segi positif. Kemudian dari segi yang lain kita lihat budaya-budaya yang dibawa mereka misalnya ya kan, masing-masing kita bisa bertukar. Kemudian mungkin atlet-atlet yang kita lihat misalnya wushu, kebanggaan kita misalnya kan situ yang keras-keras gitu ya, bola kaki, sepak bola, kemudian kita karate, tinju, kan itu kita terkenalnya. Itu kita lihat nanti bagaimana kita tinju misalnya dengan daerah lainnya begitu keras juga, kan begitu ya. Karena mengingat itu orang Batak ini keras ya Pak ya, ya. Banyak atlet kita yang pastinya orang Batak jadi kita, ya Pak. walaupun jadi kita lihat seperti itu bagaimana. Kemudian di mana peran KORMI tadi? Nah KORMI ini untuk mendukung tadi pemanasan warming up-nya segala macam itu kan di KORMI. KORMI ini peran serta di situ. Dari situ kan ada supporter. Dan di cara-cara supporternya itu juga KORMI berperan misalnya. Bagaimana mensponsori bola sehingga tidak jadi misalnya kanjuruan apa namanya istilahnya kemarin? Kanjuruan misalnya. Kan itu yang mau kita bina semua ini. Jadi misalnya di tempat kita ada Kampa FC, ada yang lain-lain supporternya. Kalau di sana kan ada Jack Ma dan sebagainya. Kemudian kita lihat lagi yang lain-lain misalnya senam dan lain sebagainya ya. Nah itu kan bisa kita berperan itu. Intinya adalah kita bersyukur kepada Tuhan, kemudian kita bersyukur kepada pimpinan kita yang dalam hal ini ketua KORMI kita kebetulan nggak bisa hadir nih ya, mungkin sibuk, diwakilkan oleh sekretaris. Berterima kasih telah melobi, telah membuat sebagaimana mestinya bisa kita memperoleh ini. Ini dulu. Perkara yang lain biasa ya, namanya mau pesta, pastilah banyak kurangnya. Kalau dalam kita misalnya masih masih marese, kemudian ini mau horja masih ya kan, tentulah banyak kekurangan. Mungkin ada kurang sana sini, ada yang kurang kalau dalam Melayu kurang sajennya mungkin ya, kan biasa. Tapi untuk menuju yang baik itu kita berusaha ke situ, karena 2024 ini kan sudah 2023. Sebentar Tentu lagi. pertanyaan nanti banyak itu, Pak bagaimana ini Bang, bagaimana ini semua, KORMI, bagaimana KONI, kesiapannya. Tentu ya banyak kekurangan di sini. Mari kita dalam hal ini, pertemuan kita di petang hari ini melalui Markobur, kita komburkan aja bahwa jangan dikaji kekurangan-kekurangan tadi, tapi kekurangan tadi mari kita tutupi. Misalnya tadi dengan supporter yang sportif, karena olahraga ini sportif, ya sehat, bugar, kan gitu. Jangan kita isu-isu yang berkembang kan mana venue-venue yang belum ada misalnya. Benar. Nanti Bang Budi mungkin bisa mengutarakan bahwa KORMI juga sudah berkoordinasi dengan kabupaten kota
nanti akan diumumkan misalnya vendor-vendor mana, kemudian pertandingan apa saja misalnya di Sumatera Utara, kemudian di mana nanti pembukaan, ini bisa dijelaskan. Itu yang penting kita lihat supaya masyarakat tahu. Kalaupun dia pedagang, misalnya mau pedagang ikon kita apa namanya itu? Yang boneka itu. Hatra. Seperti ini boneka nanti kita kan bisa jelaskan, oh ini, jadi masyarakat udah pikir yang pedagang-pedagang tadi sudah mikirkan kaos yang mau dijual, kan itu meningkatkan positifnya kita ambil. perekonomian nanti Ya ya. dia buat ya kan, dia tentu membuat macam-macam, misalnya lagi yang hotel nggak cukup, tentu dia menyiapkan bukan Red Doors ya, Baik. Homestay ya. Homestay pribadi. gitu misalnya. Betul. Kayaknya dua penyiarnya nggak nyambung tadi bilang Red Doors itu ya. Karena kami nggak pernah nginep di sana, Pak. Aduh. Oke, jadi Hotel seperti berbintang ya, itu Ji? kan, Iya, betul. yang positifnya nggak kita ambil ya, kaos-kaos misalnya gantungan kunci, dari situ jangan kita terus langsung bilang, wah mana, ini mana vendornya, mana ini tempatnya atletiknya di mana, Baik. jangan itunya. Baik, sebelum ke Jipa Pak, saya sedikit memotong terkait peranan KOMI ini juga akan melibatkan beberapa stakeholder untuk mensukseskannya. Iya. Sudah sejauh ini sebagaimana peran stakeholder yang dilibatkan dalam KOMI? Bisa diucapkan ataupun diungkapkan? Ya perannya begini ya, kalau Kormi sendiri melalui ketua kita, ketua umumnya ini kan Pak Bahar Siagian, sudah memerintahkan kepada cabur-caburnya, inorga-inorga, induk olahraganya, silakan buat, silakan bantu, silakan promosikan bahwa Sumatera Utara akan ada PON gitu. Kemudian stakeholder lain, misalnya pemerintah lain, ya kan Pak Gubernur juga sudah perintahkan SKPD yang ada melalui OPD ya, melalui OPD-nya, melalui forum Forkopindanya, Forkopinda itu sudah perintahkan bahwa kita akan ada PON, misalnya apa yang bisa dibantu, tentu misalnya bagian fisik, mungkin ya, untuk misalnya membuat lapangan, apakah membuat gedung yang lain, ini kan sudah mulai. Oke. Cuma di sana sini biasalah pemerintah juga kan sistem itu keuangan itu nggak bisa cair secepatnya. Setuju. Tentu ada usulan, ada program lambat. Nah supaya jangan lambat ini mari kita bantu. Minimal masyarakat hari ini melalui TVR ini kita bilang kita doakan. Baik. Sudah nggak bisa bantu secara fisik, minimal doakan supaya sukses itu. Baik. Betul. Baik. Jangan benar kita sekali. menghalangi ini atau ada niat-niat yang lain. Nanti akhirnya kan kita nggak bisa. Mari kita bersatu padu. Karena ini akan membawa nama Sumatera Utara, bukan nama Kormi. Baik. Ada KONI, ada KOI. Baik. Ada semua masyarakat Sumatera Baik. Utara yang akan dibawa Seperti namanya. halnya saya dan Jipa bersatu padu untuk mendiskusikannya ini kepada kedua narasumber yang saling bersatu padu juga. Iya, sekali, siap. Azril. Dan tentunya tadi sudah diutarakan juga sama Benar Pak sekali. Joharis ya bahwa sudah banyak sekali stakeholder yang memang ikut serta dalam hal ini. Dan tentunya ketika kita berbicara tentang KORMI, pasti kita akan berbicara tentang atlet-atletnya. Setuju, Seperti Jipa. apa nih penjaringannya dan juga Pembinaannya nanti ya. kesiapannya dan juga pelatihannya, pembinaannya ya Azril ya. Seperti apa nih? Saya mau mengutarakan kepada Bang Budi nih. Seperti Langsung apa ya. nih Bang? Siap. Silakan Bang. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Bang Joharis selaku Dewan Pakar kami, ya, kita ini adalah mitranya, ya, mitra pemerintah, ya, untuk menambahi tadi apa yang disampaikan Abang Joharis tadi ya. Jadi KORMI ini adalah olahraga masyarakat, tempat berhimpun atau wadahnya olahraga masyarakat. Sedang KONI adalah tempat berhimpun wadah olahraga prestasi. Ya, di samping KONI ada juga memang olahraga prestasi disabilitas, namanya NPC, ya, baru olahraga pendidikan. Dan selanjutnya, KORMI ini ada dua tugasnya. Ya. Hari inilah ya, tugas pertama, tugasnya mungkin sudah selesai, yaitu sebagai olahraga masyarakat, ya, yang membuat kita menjadi sehat, bugar, dan bisa bergembira. Oke. Tujuan hadirnya KORMI Iya. ya. Setelah kita lihat, oh mana nih orang yang sehat, mana nih yang bugar, maka kita kita berikan, ya. kita berikan kepada teman-teman di cabur atau teman-teman di KONI untuk mengolahnya sehingga menjadi seorang atlet atau yang punya andalan. Nah, itu tugas pertama KORMI dan ini sudah kita lalui karena tidak lepas atlet-atlet yang ada di KONI yang hari ini akan berjuang membawa nama baik Sumatera Utara, itu juga asalnya adalah dari olahraga masyarakat. Itu juga berasal dari 33 kabupaten dan kota yang ada di Sumut. Iya, yang ada. Betul. Baik, artinya penjaringannya sama seperti atlet-atlet lain yang ada Iya. di bawah KONI ya? Iya, sama. Hanya saja mungkin berbeda dalam hal kategorinya seperti itu ya Bang? Iya, ya? betul. Mungkin gini dia, kalau di KONI itu kan ada platda, jadi Iya. pelatihan daerah, dari itu ditanding-tandingkan. Seperti Iya. sekarang nih kalau Sumatera Utara itu kan ada Pemprov,
ada apa lagi namanya? Kalau yang di Medan kota. kan sudah dibuat Porprov gitu kan. Betul. Seperti itu Iya. penjaringannya. Baik. Dan untuk apa nanti kelanjutan dari informasi dari Bang Budi ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat? Sesaat lagi pemirsa kami akan hadirkan diskusi yang hangat ini setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Markombur. Ya, pemirsa masih bersama kami dalam acara yang pastinya akan membahas hal-hal yang menarik, tentu saja dalam Markombur dengan tema menariknya pada sore hari yang berbahagia ini, peran Kormi sukseskan PON 2024. Tadi sudah banyak sekali perspektif dari Pak Johari terkait dengan peran dalam mensukseskan PON 2024 ini, dan juga kita akan melanjutkan terkait diskusi dari Bang Budi untuk terkait penjaringan para atlet ini hingga ke 33 kabupaten dan kota, ya sih? Betul sekali, dan kita ingin tahu ya seperti apa sih mekanisme untuk penjaringan atlet-atlet hingga ke daerah-daerah juga ya, ternyata sama sistemnya dengan KONI. Lantas seperti apa deh mekanisme lain yang memang untuk menjaring atlet ini, karena kan olahraga Kormi ini banyak sekali ya Bang Bud, dan mungkin boleh dikasih tahu dong apa sih isi-isi dari Kormi ini sendiri, cabur-caburnya ada apa aja, mungkin boleh sedikit ya Bang ya. Siap, Bi. Jadi di Kormi ini kalau diklasifikasikan ada 3 komisi dia. Oke. 3 komisi olahraga. Pertama dia olahraga kebugaran. Baik. Olahraga kebugaran ini dia lebih cenderung dia olahraga senam. Jadi senam, aerobik, senam kebugaran, itu wadahnya itu adalah di Kormi di komisi kebugaran. Yang kedua ada namanya komisi olahraga budaya tradisional. Budaya tradisional ini dia sifatnya olahraga-olahraga yang dulu waktu kita kecil Dibesarkan kembali. Iya, digaungkan kembali. Salah satunya bisa dicontohkan? Ya, Enggrang. misalnya enggrang. Oke. Nah, salah satunya enggrang. Dan silat budaya. Oke. Silat budaya dan panahan budaya. Jadi yang hari ini yang dulu-dulu kita populer kembali. Nah, itu dia di Komisi Olahraga Tradisional dan Budaya. Satu lagi olahraga petualangan dan tantangan. Ini lebih cenderung dia adalah olahraga luar. Olahraga luar yang hari ini kita populerkan Seperti apa Bang? di Indonesia gitu. Seperti olahraga skateboard, Oke. ya, break dance, ya. Nah, itu apalagi ya sport, ya. Nah, olahraga-olahraga yang sifatnya penuh tantangan, ya. Panjat tebing, dan sebagainya. Jadi tiga inilah yang dilakukan pembinaan oleh Kormi. Dan syukurnya hari ini Kormi ini memiliki ketua umum, ya. Setelah Pak Joharis adalah Pak Bahar Syagihan, yang sebelumnya juga merupakan Kepala Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Kenapa hari ini kami merasa bersyukur? Karena kita secara aktif dilibatkan dalam mensukseskan, ya, mensukseskan PON. Walaupun kita punya tugas masing-masing, tapi dalam mensukseskan PON, dalam mensosialisasikan PON ini diharapkan semua lembaga-lembaga yang ada di Sumatera Utara, masyarakat Sumatera Utara harus kita gaungkan. Terlebih lagi Kormi. Jadi Kormi ini secara aktif telah terlibat pada saat, ya, seperti tadi saya awalkan pertama, yaitu menyumbangkan atlet-atlet gitu kan, ya, baru diambil oleh olahraga prestasi. Yang kedua sosialisasi. Kemarin waktu grand launching itu ada senam bersama, itu dipimpin oleh instruktur senam yang ada di Kormi. Baru ada skateboard, ya, ada BMX, ya, melakukan untuk meramaikan kegiatan grand launching. Dan bagaimana dengan penyeleksiannya? Jadi Kormi juga sama dengan KONI, dia ada dalam penjaringan atlet itu selain mencari kebakat, ya, itu ada sistematikanya dari kecamatan, ya. Ada namanya Festival Olahraga Kecamatan, Festival Olahraga Kabupaten Kota. Baru untuk provinsi namanya Festival Olahraga Provinsi. Sudah berapa lama untuk penjaringannya ini berlangsung, Bang? Penjaringan ini kita lakukan ya pasca dari pelaksanaan kemarin di Palembang. Ya, Pornas ya? Pornas ke-6, ya. Kita langsung instruksikan kepada Inorga untuk melakukan pembinaan, melakukan latihan-latihan, selekda, dan melakukan talenta atlet, ya, agar nantinya bisa diturunkan kembali di Pornas, ya. Kebetulan 2023 ini juga kembali Pornas. Ya, di Jawa Barat.
Jadi itu dia penseleksiannya. Jadi ada secara sistematikanya ada, baru secara sistematika juga kita lihat di dalam pelaksanaan kejuaraan-kejuaraan yang dilakukan oleh inorga-inorganya. Itu dia. Ji. Baik. Dan ini saya mau melemparkan pertanyaan kepada Pak Joharius. Kira-kira nih Pak, dari segala banyaknya tadi yang disebutin sama Bang Budi ini ada olahraga-olahraga seperti tadi ada olahraga tantangan, petualangan, terus ada yang budaya, ada juga yang kebugaran. Mana nih Pak yang paling potensial untuk potensi Sumatera Utara nih Pak? Jangan-jangan Jiva juga mau jadi atlet juga nih. Mana tahu ya. Waktu Pornas itu ya, Ji, kita Pornasnya itu yang lalu, waktu zaman saya juga kita di olahraga senam. Oke. benar. Senam, kemudian mungkin kita di soft gun itu kita juga banyak ya, jadi dapat emas kita nggak salah ya. Itu senam di tuh- kualifikasi anak-anak ya Pak, kalau nggak salah ya Pak. Oh enggak, kita campur anak Campur dewasa, juga, dewasa dewasa. ya rata-rata. Maka kita lihat kan senam itu yang lebih tren sekarang ini kan Zumba ya. Setuju. Jadi tadi pembinaannya cemana, ketika mereka udah di puncaknya jadi instruktur itu sangat mahal dibayar. Jadi mereka ya apalagi kalau dia bersertifikat resmi ya secara nasional internasional itu instrukturnya itu agak lumayan lah dari segi penghonoran penggajian gitu. Cuma memang karena kita juga secara umum masih belum memahami itu, belum memahami bagaimana dia harus bersertifikat, bagaimana harusnya instruktur senam itu. Nah makanya kita lihat instruktur senam itu yang dadakan dia di daerah-daerah itu ya, di kecamatan-kecamatan, ibu-ibu PKK itu senam, begitu habis senam karena dia juga nggak profesional, tidak bersertifikat, ya habis senam makin gemuk ibu-ibunya ya kan. Langsung habis senam makan bakso dia. Oke, Ya kan? berarti tidak ada pembinaan khusus ya Pak ya untuk setelahnya ya Pak ya. Ada sih pembinaan khusus, ya, tergantung inorganya tadi, induk olahraganya yang mau kemana dibuat. Tapi kan kita lihat lah ya, harapan hidupnya misalnya, kita lihat kita secara Sumatera Utara, kita lihat sudah makin tinggi kan kita. Istilahnya harapan hidupnya sudah meningkat dari 60 ke 70 kan usia hidupnya panjangnya gitu ya. Kita lihat sekarang karena di mana-mana melalui pemerintah kabupaten kota misalnya wali kota Medan sudah membuat di kecamatan-kecamatan ada tempat-tempat olahraga masyarakat ya. Setuju. Misalnya tempat senang, trekking, jalan kaki dan sebagainya. Bahkan di rumah-rumah ibadah ya dibuat juga itu. Jadi semua orang sudah memanfaatkan, sudah tahu bahwa sehat bugar itu mahal. Ya, karena dia bayangkan kalau dia ketika sakit, berapapun banyak uangnya itu tidak ada gunanya, tidak bisa dipakai. Tapi kalau dia sehat, walaupun nggak punya uang, kalau sehat dia agak lumayan menikmati Masih hidupnya bisa gitu ya. nyari uang lagi gitu ya Pak ya. Nah itu yang kurang di masyarakat, termasuk tadi tingkat profesional dan instruktur tadi. Masih banyak sih lembaga-lembaga yang memakai instruktur yang tidak bersertifikat. Oke. Kalau dari Kormi sendiri nantinya instrukturnya? Kormi sudah menerapkan itu, tapi Sudah kita tidak bisa karena di undang-undang itu punishment-nya nggak ada ya, tidak ada udah reward tidak ada, punishment-nya juga nggak jelas, karena itu hanya undang-undang bahwa itu wajib bersertifikat gitu aja. Kata wajib tadi itu diikuti dengan sanksi, tidak ada sanksi. Seharusnya kan sanksi kalau dia menjadi instruktur tidak bersertifikat bisa ditangkap, bisa apa. Tapi kalau untuk Zumba masih bisa. Masih bisa. Karena mereka secara internasional siapa saja yang pakai gaya, gerak dan sebagainya tanpa ada sertifikat dari mereka berhak menuntut, gitu ya. Kalau kita kan belum. Misalnya ada yang memainkan senam kita apa, misalnya Maena, senam kita apa yang di sini, misalnya masih yang tidak punya sertifikat masih banyak aja. Nah kalau yang masyarakat sudah mulai mengerti, yang bisa menonton dari YouTube dan sebagainya, dia pasti melihat itu geraknya itu. Oh ini geraknya salah gitu. Oh ini tujuannya apa? Untuk membuat langsing, membuat cerah, membuat yang lain-lain. Misalnya secara fisik mereka udah mulai tahu. Jadi regulasi ya, banyak buku-buku, banyak banyak aplikasi-aplikasi di internet yang bisa dilihat masyarakat. Baik, Pak Johari, sebelum kita mungkin break ini juga olahraga tadi ada dikaitkan terhadap budaya dan tradisionalnya sendiri. Nanti di PON 2024 ini bakalan banyak juga tampil dari daerah-daerah lain. Kalau kita nanti mengangkat budaya dari mana dan seperti apa nanti yang akan diperagakan atau ditampilkan? Kita ditampilkan mungkin di acara pembukaan tadi senam, mungkin kita kan menggabungkan. Oke. Ada senam kita itu yang bergabung dari 33 kabupaten kota kita. Itu aksentuasinya terlihat dari gerakannya atau dari kostum? Ya, dari gerak biasanya. Dari kita gerak. bagi gerak, kemudian musiknya Baik. yang dikolaborasi.
tiga kabupaten kota kita. Baik, berarti nanti musik Batak juga harus ini. Ada. Wajib ya untuk Wajib sekali. digaungkan ya, apalagi Iya. mengangkat tentang budaya Benar Azril. sekali Betul. Ziva. Makin menarik pemirsa perbincangan kami kepada Pak Johari dan juga Bang Budi ini terkait sukseskan PON 2024 ini. Nanti bagaimana juga kehadiran dari pemerintah dalam hal ini Pak Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi untuk melibatkan Kormi dalam mensukseskan penyelenggaraan Akbar ini. Seperti apa? Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami Markombur. Ya pemirsa, mungkin dengan tepuk tangan ini mewakili perasaan Anda juga dengan hadirnya narasumber kami dengan tema yang menarik ini, yakni peran Kormi sukseskan PON 2024. Banyak hal yang sangat informatif dan juga edukatif telah kami sampaikan kepada Anda, mulai dari pembukaan diawali dari Pak Johari dan juga diselingi dari Bang Budi terhadap pandangan-pandangan mereka untuk mensukseskan PON ini seperti apa dari mereka berdua. Nanti juga kita hadirkan juga terkait kehadiran pemerintah dalam hal ini Pak Gupsu, yang bagaimana nanti kehadirannya untuk mensukseskan PON 2024 dalam hal memberikan tanggung jawab ataupun perannya kepada Kormi sendiri ya Zi. Betul sekali. Tapi sebelum kita bertanya tentang peran pemerintahan sendiri, Azril tadi ada yang menarik dari pernyataan Pak Joharis tentang bagaimana ketika atlet ini, ketika pelatih-pelatih memang harus bersertifikat. Setuju. Artinya tadi sudah ada regulasi yang diatur, tapi mungkin belum kuat ya, sehingga menghasilkan Bagaimana mengkuatkannya ya? Betul sekali. Sebenarnya gimana nih Pak, dengan saksi yang belum kuat tadi ya, masih banyak Punishment-nya. sekali orang-orang di luar sana yang tidak punya Sertifikat. sertifikat, tapi masih bisa mengajar Zumba ya tadi Bapak bilang ya, akhirnya menjadi gendut gitu ya Pak ya. Nah lantas seperti apa nih kalau dari peran Kormi sendiri untuk hadir di antara ini? Ya, mungkin saya mendahului dari sekretaris dan ketua ya, Ketua Kormi, bahwa kita juga sebagai namanya pembina ya, kita sebagai Dewan Pakar situ, karena kita udah lama menerapkan itu. Makanya setiap ada kegiatan-kegiatan kita sosialisasikan, misalnya dengan melalui Markombur ini kita sosialisasikan masyarakat bahwa Anda jangan ikut senam, jangan ikut main olahraga kalau tidak yang kompetensinya nggak jelas. Ya harus jelas dulu, lihat dulu. Karena bagaimana nanti kan itu ada aturan, ada pengaturan, gitu, Regulasinya. ada aturan, ada pengaturan. Tentu di dalamnya ada hal-hal yang harus dipatuhi. Ketika kita nggak mengikuti ya namanya semua kan pakai aturan dan pengaturan. Nah, sama dengan kalau kita lihat yang saat ini lah ya, begitu banyak di lapangan-lapangan kita bangga, ada selalu lapangan kosong, sudah ada orang senam. Setuju. Ada lapangan kosong, ada yang jogging misalnya, itu kan ada hitungan-hitungannya. Makanya kita kan koordinasinya kan kita juga dengan KONI, kemudian KONI juga koordinasi dengan Kormi, dengan KOI tadi, karena masing-masing mungkin ada ilmu, ada Tanggung jawab yang harus dia kita perhatikan, ada undang-undang, ada aturan di situ. Tidak hanya sembarang lari, tidak hanya sembarang warming up, kan ada hitungan, ada hitungan gerak hasil dari penelitian para mahasiswa yang di olahraga. Oke. Itu yang kita terapkan biasanya ya. Ya banyak, makanya seperti kami ya, saya dulunya kan membuka permainan tek-tek itu Kenji. Sampai sekarang ada itu di lapangan Ahmad Yani, dulunya lapangan Merdeka dan sebagainya ada itu. Itu kita buat bolanya, kita buat tek-teknya itu dipakai hitungan. Bahkan bolanya itu beratnya pun dihitung. Kemudian ada hitungan dari segi tendangan, juga itu. Kemudian kita lihat segi putaran. Begitu putaran tek-teknya itu kalau kita pandang sekian, itu otomatis saraf mata dan sebagainya lebih tahan lama gitu. Lebih cerdas, lebih cerah. Kalau memang walaupun olahraga yang lain seperti itu ya. Tapi kita lebih khusus dia dibuat. Makanya tek-tek yang kita buat Kenji itu warna-warni ya. Ada merah, kuning, hijau. Jadi sehingga mata itu dilatih untuk memandang yang cerah-cerah itu untuk melatih dia itu seperti itu. Kemudian makanya kita minta melalui Ketua Kormi Sumut itu, Medan sudah menerapkan itu ya. Di masing-masing kecamatan itu sudah ditekankan supaya ibu-ibu, masyarakat juga, lembaga-lembaga pemerintah juga tidak memakai instruktur yang tidak pakai Resmi, bersertifikat. Kan kita lihat ya, setiap hari Jumat sekarang kan sudah ramai ya. banyak sekali. Di mana-mana lembaga pemerintah itu kan pagi udah ada senam. Baik. Kemudian kita lihat di hari libur dia ada tanah kosong sedikit mereka senam. Kan modalnya gampang ya. Pakai speaker aktif aja, colok, pakai wifi Hadirkan udah 10 orang selesai. udah jadi ya. Nah, jadi gitu ya. Tapi kan kita maunya lebih meningkat lagi ya. Energi. Jadi tujuannya begitu kita senam untuk apa gitu. Mau ngapain kita? Tidak hanya asal goyang-goyang aja ya. Jadi dia lebih profesional ke arahnya seperti itu. Sehingga
atlet-atlet kita tadi jadi coach, jadi apa dia lebih profesional ya. Benar-benar Di dalamnya juga atlet kan, lah ya, Pak. iya. Di dalamnya kan Kormi juga sering membuat bintek-bintek. Baik. Misalnya satu ada asosiasi ASKI kita. ASKI kita itu yang menjadi tempat tes uji kompetensi untuk senam. Jadi semua instruktur senam di bawah Dinas Pendidikan Nasional, Baik. Dinas Provinsi itu ada sertifikatnya Badan Nasional Standar Profesi. Jadi ada dia bersertifikat resmi supaya masyarakat tahu. Nah, supaya ke depannya bolehlah ditanya kalaupun instruktur, kalaupun misalnya tadi soft gun permainannya itu atau pinball dan sebagainya itu yang ada pelatihannya. Baik, Pak Johari. Oke. Lantas saya ingin ke Bang Budi juga untuk menambahkan pertanyaan terkait supervisi dari Bang Budi selaku Sekretaris Umum ini untuk nanti mengikut sertakan para atlet dan juga para pelatihnya ini yang memiliki regulasi yang tepat untuk hadir di penyelenggaraan akbar tersebut. Seperti apa? Singkat dan padat. Ya, kita tahapan sistematika tadi selain dilakukan melalui festival olahraga kabupaten kota, provinsi, ya, kita juga meminta kepada para inorganya, penggiat, untuk melakukan seleksi-seleksi, ya, mencari talenta-talenta atlet yang berbakat, sehingga ini nantinya yang kita buat, yang kita jadikan menjadi penggiat. Ini yang akan kita kirim ke festival olahraga nasional maupun kita salurkan kepada cabang olahraga prestasi. Ada berapa orang nanti yang akan terlibat? Kalau terlibat festival olahraga nasional, melihat tahun lalu itu ada 150 orang untuk kita berangkatkan, karena di Kormi ini ada 38. Sekarang ini ya, tahun 2022 30, ya, sekarang 38. Bayangkan kalau 10 masing-masing mengirim udah 30-an kan. Oke. Tapi ini karena sifatnya olahraga masyarakat jadi rame-rame dia. Oke, Rame-rame. Baik. Baik, untuk memberikan waktu yang sangat singkat ini, saya kembali ke Pak Johari, singkat dan padat terhadap harapan Anda selaku Ketua Dewan Pakarnya ini untuk memberikan sumbangsi lebih terhadap hadirnya PON 2024 ini untuk menaikkan perekonomian, untuk memperkenalkan budaya dan juga mengangkat lagi sumut ini agar lebih bermartabat. Seperti apa melalui Kormi? Silahkan singkat dan padat, Pak. Ya, marilah masyarakat, terutama teman-teman kita yang ada di Kormi dan di KONI dan di KOI, mari kita berpartisipasi, membantu pemerintah provinsi untuk meramaikan pesta olahraga ini. Karena mari kita perkenalkan pesta olahraga, saya ambil kutip misalnya yang salah satu ya, tadi saya bilang Kenji, salah satu yang lain olahraga itu misalnya percaka, Persatuan Catur Karo. Ini kan nggak tahu orang, dulunya kan hanya troop dan sebagainya. Nah, marilah peran kita ini tadi kita tunjukkan ketika nanti ada PON tadi itu, kita mari tunjukkan bahwa kita juga punya olahraga tradisional yang cukup bagus yang untuk diangkat menjadi olahraga prestasi. Kampanye apa yang akan Anda suarakan pada masyarakat untuk terlibat? Apakah bisa memberikan kampanye berupa banner atau seperti apa yang ada? Ya, Kormi sendiri melalui ketua kita sudah membuatkan spanduk-spanduk, banner-banner, ya billboard di kabupaten kota semua mereka mendukung kegiatan PON 2024 ini. Itu aja. Baik, dan tidak lengkap kalau tidak kita persilakan juga kepada Bang Budi singkat padat dan jelas terhadap dengan closing statement kita pada hari ini, yaitu peran Kormi sukseskan PON 2024. Silakan Bang Budi. Ya, kami mengajak olahraga atau penggiat-penggiat olahraga masyarakat. Ini PON bukan tugasnya pemerintah, bukan tugasnya KONI, bukan tugas cabangnya olahraga di bawah prestasi, tapi ini tugas semua kita, tugas semua rakyat Sumatera Utara untuk mensukseskannya. Kita mari dukung, kita sosialisasikan, kita semarakkan, dan kita berdoa agar pelaksanaan PON 2024 yang ke-21 Aceh Sumatera Utara bisa terlaksana dan tepat waktu yang direncanakan tanggal 8 pembukaannya di Aceh, penutupannya di Sumatera Utara. Baik, kalau dari Pak Johari tadi saya meminta untuk kampanyenya, kalau dari Anda apa yang ingin katakan kepada masyarakat untuk action nyata dari mereka untuk bisa mendukung hadirnya PON 2024? Silakan Bang Budi. Ayo sukseskan PON 21 2024. Sehat, bugar, gembira, luar biasa, bersatu kita juara. Oke, kita kasih luar tepuk tangan, biasa, sekali. gembira pastinya Luar ya biasa sekali. menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada Bang Budi dan juga Pak Johari sudah berkenan hadir di acara Markombur, tentunya dengan topik menarik ya hari ini, membahas tentang peran Kormi sukseskan PON 2024.
Atas nama kru TVRI Sumatera Utara, saya Ziva Zahrinis dan rekan saya Muhammad Azlan Stion, semoga sumbangsi dari kehadiran mereka berdua memberikan perspektif luas terhadap peranan Kormi sukseskan PON 2024 ini nyata pemirsa. Terima kasih kami ucapkan, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.